Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ajaran sedulur papat bagian bab pertama. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca ya, buku tentang sedulur papat itu menjelaskan tentang bahwa bagaimana rahasia kita lahir dari bayi hingga menuntun kita menuju jalan kematian yang damai. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu ajaran sedulur papat Klemo Pancar? Sebenarnya ajaran sedulur papat ini, sedulur papat 5 pancar yang kita kenal, itu sama dengan istilahnya kayak teman-teman mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi diartikan dalam bahasa Jawa ya, sedulur itu artinya bersaudara. Sedulur papat berarti ada 4 bersaudara. Dan kelima itu adalah pancar. Pancar itu adalah ya diri kita sendiri. Jadi diri kita itu memiliki 4 saudara. Yang pertama kakang kawah, yang kedua hari-hari, yang ketiga tali pusar, yang keempat getih. Dan apabila itu dalam bahasa istilah para leluhur ya, istilah yang digunakan oleh para leluhur untuk menyebut keempat saudara kita. Sebenarnya dalam ilmu kesehatan hal ini juga sering dibahas. Terlebih ilmu kesehatan yang lebih berfokus terhadap kebidanan ya, dari proses ibu mengandung sampai ibu melahirkan. Jadi pada saat ibu hamil ada kondisi di mana bayi masih di dalam perut sang ibu, itu dibantu oleh keempat ini, yaitu kakang kawah atau bahasa ilmiahnya ya air ketuban. Kemudian ada adi hari-hari. Adi hari-hari itu plasenta ya. Terus yang ketiga ada getih. Getih darah. Darah yang warna merah yang berada dalam diri kita dan juga berada di luar kita. Kenapa kok bisa ada di luar kita? Ya karena pada saat kita di dalam perut sang ibu, dalam kondisi itu kita masih tertutup oleh yang namanya kulit, yang mana kulit itu masih memiliki darah. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah tali pusar. Tali pusar itu merupakan penghubung antara kita dengan sang ibu, di mana kita mendapatkan makanan dan lain-lain. Oke, jadi itu ya, sedulur papat, kakang kawah, air ketuban, adi hari-hari atau plasenta, getih atau darah. Yang keempat apa itu tadi? Tali pusar. Sebenarnya ajaran sedulur papat ini merupakan ajaran kuno, ajaran dari para leluhur, terutama leluhur orang-orang Jawa yang mayoritas pada zaman dahulu itu masih beragama Hindu. Ya karena sebelum Islam datang memang mayoritas penduduk Jawa beragama Hindu, atau ada yang bilang juga Buddha. Jadi antara Hindu dan Buddha. Dan bagian pertama yang saya pelajari di sedulur papat itu menyebutkan bahwa kita harus, sebelum kita memulai ajaran sedulur papat ini, bagi kalian yang mau menekuni, kita harus belajar bagaimana cara kita mengumpulkan niat. Niat yang dimaksud bukan hanya kemantapan diri dalam kita ingin melakukan atau mendalami sebuah ilmu, namun juga kita harus siap, yakin kepada diri kita sendiri dengan resiko
apa yang akan terjadi. Itu juga sering diajarkan dalam bidang ilmu kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Bahwasanya kita memang dituntut untuk siap menerima segala risiko yang akan kita terima di masa yang akan datang. Ada juga sebuah narasi besar yang berjudul Astadasapurwa. Itu merupakan narasi yang ditulis oleh seorang Begawan Abhiyasa. Intinya dari narasi tersebut menjelaskan bahwasannya di antara seluruh makhluk hidup, hanya yang terlahir sebagai manusia yang dapat melakukan perbuatan baik dan buruk. Dan adapun perbuatan buruk hendaknya dilebur dalam perbuatan baik. Dan demikianlah tujuan terlahir menjadi manusia. Dari karya Begawan Abhiyasa itu kita belajar bahwasanya manusia pada sejatinya dilahirkan memiliki dua sifat, baik dan juga buruk. Hal ini memang sesuai dalam tuntunan ajaran agama Islam ya. Bahkan mungkin ajaran agama lain juga menyebutkan demikian. Memang manusia itu ditakdirkan memiliki dua sifat, yaitu baik dan buruk. Dan sebagaimana mungkin ajaran sedulur papat ini menuntun kita untuk bisa mengolah kedua sifat ini agar tidak saling bertabrakan. Kalau dalam Islam kan kita mengenal ada 3 makhluk ya, makhluk yang tidak ya selalu mengikuti ajarannya, makhluk yang selalu tidak pernah membantah akan perintah Tuhan, yaitu disebut malaikat. Kalau kebalikannya, makhluk yang selalu berbuat kejahatan ya, dalam Islam mungkin disebut dengan setan. Atau juga ada jin yang jahat. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga jin yang baik ya. Nah, manusia itu sifatnya berada di tengah kedua-duanya. Tidak begitu baik dan juga tidak begitu jahat. Namun manusia apabila sudah mencapai dalam titik yang sangat baik, ia akan diagungkan oleh para malaikat. Karena kita tahu sendiri, perjuangannya manusia itu tidaklah mudah. Kita harus menghadapi segala ujian, segala cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Terlebih, kita memiliki yang namanya sifat nafsu. Sementara manusia, apabila sudah terlalu tenggelam dalam sifat jahatnya, tenggelam dalam nafsunya, ia akan bisa lebih jahat daripada setan. Bahkan yang lebih parah, bisa mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Fir'aun ya di Mesir. Dia sudah melampaui nafsunya. Bahkan iblis pun tidak berani seperti Raja Fir'aun. Nah, dari situ kita belajar bahwasanya kita harus sepandai mungkin bisa mengolah rasa atau sifat baik dan juga buruk ya. Di dalam ajaran sedulur papat ini kita diajarkan adanya dualitas, yaitu baik dan buruk. Dan sebagaimana mungkin kita harus menyadarinya bahwa dualitas ini adalah suatu hal yang alami dan melebur di dalam diri kita, yaitu baik dan juga buruk. Kita tahu bahwasanya kita memang diciptakan oleh dua objek yang berbeda. Kita diciptakan dari kedua objek yang berbeda. Bagaimana bisa?
karena kita memiliki kedua orang tua sebagai manusia yang alami. Jadi ada sperma, juga ada sel telur. Ya, karena ini merupakan dua objek yang berbeda. Gak bisa karena sel telur bertemu sel telur jadi manusia, gak bisa. Atau mungkin sebaliknya, sel sperma bertemu dengan sel sperma yang lain kemudian jadi manusia. Ya, mungkin ada beberapa kisah seperti kisahnya Bunda Maria dalam ajaran agama Samawi, ya, ibu dari Nabi Isa kalau dalam Islam. Ya, kejadian hal seperti itu merupakan mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Sementara kita manusia normal, ya, tercipta dari suatu dua objek yang berbeda, yaitu sel sperma dan sel telur. Hal itu juga disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tariq, bahwasanya kita diciptakan dari sesuatu yang menyembur, yaitu sel sperma. Jadi sperma kita bertemu dengan sel telur, kita akan menyatu dan terus akan tumbuh berkembang, ya, akhirnya menjadi sebuah zigot atau cikal bakal dari janin itu sendiri, yang mana janin ini juga akan tumbuh menjadi seorang bayi. Dan itulah awal dari kita diciptakan dari kedua objek yang berbeda. Di dalam ajaran sedulur ini, para leluhur kita itu memahami kedua sifat, tapi tidak mengerti, tidak sedetail apa yang kita pahami, yaitu baik dan juga buruk. Mereka mendefinisikan para leluhur kita, terutama para leluhur orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa, ya, lebih tepatnya, itu mendefinisikan sifat baik dan buruk dalam dua kata, itu sifatnya buto dan sifatnya dewa. Dan itu juga kita yang saya sebut tadi berasal dari sebuah kedua objek yang diwariskan oleh Bapak Akoso dan juga Ibu Pertiwi. Dan sebagaimana mungkin kita, ini ajaran sedulur papat yang pertama, sebagaimana mungkin kita harus menyadari bahwa kedua itu memang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita harus belajar menghargai, juga harus belajar mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, yaitu kedua sifat itu, baik dan juga buruk. Dan kita juga harus mengakui bahwasanya kita memang terlahir oleh kedua objek yang berbeda. Kita harus sama-sama mengakui bahwasanya kita memiliki ayah dan juga memiliki ibu. Oke, jadi inti dari pelajaran pertama sedulur papat itu, ialah kita harus meyakini bahwasanya kedua sesuatu yang berbeda itu tidak selamanya akan terpisahkan. Ya, mungkin disebutkan dalam beberapa ayat di kitab suci, atau ada beberapa praktikum ilmiah yang sudah memberikan hasil bahwasanya kedua objek yang berbeda tidak dapat disatukan, seperti halnya
air, dan juga minyak. Atau tidak, siang dan juga malam tidak dapat bertemu dalam satu waktu. Namun bagi kita makhluk Tuhan, ya, kita memiliki dua sifat yang ada dalam diri kita. Kita harus menyadarinya, mensyukurinya. Itu adalah bentuk dari penghargaan terhadap diri sendiri. Bentuk rasa kita menghargai terhadap apa yang diberikan Tuhan oleh kita. Saya juga telah menulis catatan pribadi tentang apa yang saya pelajari di sedulur papat pada bab pertama ini. Ajaran sedulur papat mulang, ajaran sedulur papat itu mengajarkan dualitas, ya. Itu sama seperti sel sperma dan juga sel telur bertemu menjadi satu, dan akhirnya berproses tumbuh berkembang menjadi zigot, kemudian tumbuh berkembang lagi menjadi janin, dan ya jadi cikal bakal dari manusia atau kita ini sendiri, ya. Inggih sami kalih Bapak Akasa lan Ibu Pertiwi. Ya, jadi sel sperma dan sel telur itu diwariskan atau diturunkan oleh seorang bapak dan juga seorang ibu. Melebur dadi siji, pancer, ya kita sendiri, ya. Kesadaran murni, dimana kalau kita sudah berani mengakui, berani mensyukuri apa yang dari kita lahirkan, apa yang kita miliki, itu sudah merupakan tingkatan kesadaran murni dalam ajaran sedulur papat. Sadar dua sifat manusia, yaitu baik lan buruk, ya, buta dan juga dewa. Jadi dua sifat baik dan buruk itu oleh para leluhur kita diistilahkan oleh sifatnya buta dan juga dewa. Buta itu raksasa. Raksasa kalau dalam cerita pewayangan merupakan tokoh yang besar, jahat, ya. Dan dewa kalau dalam tokoh pewayangan itu merupakan sosok yang baik, selalu membantu, memberikan anugerah. Maksudnya kalau dalam diri kita tuh sebagaimana mungkin kita harus bisa memanfaatkan diri kita sebaik mungkin, dan juga memberikan manfaat terhadap orang lain ataupun orang di sekitar kita. Jangan sampai kita diselimuti oleh rasa egois, rasa buruk. Makanya dalam suku Jawa kita mengenal doa kula nyuwun kanggo nyernakake tumindak ingkang Allah. Artinya saya memohon untuk menghilangkan sifat yang buruk. Itu bukan berarti kita tidak mensyukuri sifat yang buruk, ya. Itu berarti kita, ya, bisa mengekang apa itu sifat yang buruk. Kita bisa menguasai sifat buruk. Bukan berarti kita ingin menghilangkan. Jadi ya itu. Sekian dari apa yang saya sampaikan tentang ajaran sedulur papat bagian yang pertama.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.